Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi wa asrarihi fid dharain amin. Ta'lim sebelumnya itu ada menyebut Sayyidina Ibrahim. Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam ila akhiril hadith. Azid lakum faedah, termasuk salah satu tanda kalau yang Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih menerangkan kan, siapa-siapa yang bermimpi Rasulullah SAW di masa dia belajar, tanda akan jadi ulama kan. Ini termasuk juga mimpi Nabi Ibrahim. Itu terjadi di Imam Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini, Syekhul Imam Al-Ghazali, itu di Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab, ada saya baca juz 7 maktub halaman berapa ya? 490. Jadi galu innal Imam Al-Juwaini ra'a Sayyidina Ibrahim wa arada an yuqabbila qadamaihi. Di mimpi ini mana Sayyidina Ibrahim walakin tamakkana min taqbili aqibaihi, aqib tumit ya. Fa fariha al-Juwaini wa raja an yakuna al-ilmu fi aqibih. Terjadi akhirnya. Artinya Imam Juwaini itu mimpi Nabi Ibrahim. Di mimpi itu beliau ingin mencium kedua tapak kaki Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahimnya enggak mau. Nah, di mimpi itu beliau tetap maksa, akhirnya berhasil mencium kedua tumit beliau, tumit kaki. Bangun, beliau berpikir apa artinya ini. Akhirnya beliau berhusnudzan kepada Allah. Akib itu kan ada arti tumit, ada arti turunan kan. Beliau husnudzan kepada Allah, berarti oh ini maknanya berarti turunan saya akan menjadi ahlul ilm. Fastajaballahu du'aahu. Boleh. Memang ada ijazah juga sih, saya pernah dapat itu ijazah dari bapaknya Kiai Muhyiddin, Mangadan loh, Kiai Muhyiddin Bandung. Syekhuna Kiai Toha itu. Beliau dapat ini ijazah dari satu Sayyid Al-Mahdali. Sayyid Al-Mahdali ini guru tariqah apa guru futuh gitu dari Buya Alon, dari Kiai Zaini Dahlan. Al-Muhim kata Kiai Toha waktu itu sering datang ke pesantrennya. Ini khususan buat anak-anak Bandung, ini penting. Ini riwayat saya dengar dari Kiai Toha ini. Si Sayyid ini sering datang ke pesantrennya Buya Alon, tapi bukan buat taklim. Di yurabbiyahu. Jadi yurabbi Buya Alon itu. Berarti murabbinya. Murabbi berarti mursyid ya. Sampai berhasil. Di sela-sela si Sayyid Al-Mahdali ini yurabbi Buya Alon, Kiai Zaini Dahlan ini. Kiai Toha waktu itu masih anak-anak. Akhadal ijazah, si remaja lah. Ngambil ijazah dari beliau fi sholatil ibrahimiyah. Kaifiyahnya gini. Nah, kata beliau ba'da ma'amilah hadza, ini daya hafalannya itu jadi sangat kuat setelah mengamalkan itu. Akhadtu anhul ijazah fi sholatil ibrahimiyah. Nah, satu waktu
lumayan banyak gitu, berapa? 500 sampai 1000 suruh tiap hari itu. Diamalkan terus sama Kiai Toha. Mulai beliau dapat ijazah itu. Makanya kan terkenal jenius itu Kiai Toha itu. Hafalannya kuat. Kalau orang nanya hukum ini apa, kejadian ini bagaimana, nggak buka kitab. Ingat aja zaman dulu. Dulu guru saya Buya Lon gini. Dulu saya pernah ke Kiai Ajengan Sapa. Beliau ngomong gini. Itu hafidha hifdha itqan. Ma'ruf kalau orang-orang Bandung yang tua-tua paham ini cerita saya tentang Kiai Toha ini. Qawiyul hifdz jiddan. Nah, ternyata itu sirnya dari situ, ijazah dari Sayyid ini. Alhamdulillah atlub minhu ijazah wa ajazani. Satu waktu Kiai Toha itu kalau di Bandung dipanggilnya apa Oha atau Ajengan Oha. Itu nggak baca. Satu kali, marrah wahidah ma yagra. Bila ra'a fil manam Sayyid al-Mahdali hadza datang sama rijalus silsilah. Nih, makanya saya sering mengomongkan ambil isnad itu penting. Jadi jama'a rijalis silsilah fi salatil ibrahimiyah. Datang semua negor. Kenapa enggak baca itu? Terus di depan gurunya itu Sayyid al-Mahdali jagun. Kalau kamu nggak baca, saya ditegur sama ini, yang atas-atasnya itu. Ada riwayat muhimmah jiddan. Jadi haula rijalus silsilah itu tahu kalau ada orang baca ijazahnya itu tahu loh. Di alam sana itu faham mereka. Kalau cocok sama mustajiz, yumiddun, yahdurun wa yumiddun. Yumiddun artinya ngasih madat, memberi bantuan. Kenapa saya bahas ini? Jadi Sayyidina Ibrahim itu ada ta'alluq bil ilm. Sampai-sampai Al-Imam Al-Juwaini bi barakati ru'yatihi li Sayyidina Ibrahim, turunan beliau menjadi ulama. Nah, idza tafakkarna, kalau kita merenung ya. Di dalam sholat itu kita membaca sholawat Ibrahimiyah itu minimal berarti satu hari bagi yang tidak sholat sunnah ini ya, 5 kali ya. 5 marrat. Wali ma yudhkar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Musa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Nabi fulan. Allahumma salli. Enggak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Apa ini? Kita harus pakai akal ya, harus merenung. Berarti ada ittisal bina bil ummah al-Muhammadiyah. Memang ada hubungan antara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Al-Khalil. Itu. Terus kembangkan lagi kita tafakkur. Al-Hajj wal Umrah tidak bisa lepas dari Sayyidina Ibrahim, dari Sayyidina Ismail, dari Sayyidah Hajar, terutama dari Sayyidina Ibrahim. Jadi saya anjurkan la tatruk qira'at al-Fatihah di Sayyidina Ibrahim wa la tatruk as-shalah al-Ibrahimiyah, khususan orang yang ingin dijadikan ahlul ilm. Apalagi setelah saya ketemu dari riwayat dari gurunya Syekh al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab. Berarti memang iya ada hubungan kuat. Ente bayangin aja itu, ngimpi sekali bisa istajab Allah ala ilm li dzurriyyati. Li dzurriyyati Imam Al-Juwaini. Allah yanfa'uni wa iyyakum wal ahbab min barakat Sayyidina Ibrahim fid din wad dunya wal barzakh wa fil akhirah. Jadi begitu ya. La tatruk qira'ah as-shalah al-Ibrahimiyah, terutama buat santri yang masih ta'lim. Kalau yang mau ngambil yang kaifiyah Kiai Toha ya bolehlah minta ijazah ke saya lewat orang-orang dekat saya siapa, tapi lumayan berat itu.
Kalau nggak istiqomah percuma, harus yaumiyan. Kalau yang ingin tabarukan, iqra walau marrah. Dia mau ta'lim baca aja walau marratan, mau tidur baca walau marrah, pada shalah baca walau marrah. Sambil di Fatihai Nabi Ibrahimnya ya. Terus kalau ente lihat di hadis-hadis itu, yang paling sering disebut oleh Rasulullah SAW minal anbiya wal mursalin Sayyidina Ibrahim. Hatta lama su'ila Nabi SAW tentang sebaik-baiknya al-bariyah itu. Ini berdasarkan ingatan saya ya, sedang tidak baca tafsir saya, berdasarkan ingatan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ibrahim. Cuma memang ada keterangan di situ. Ini sebelum Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa beliau afdhalul anbiya wal mursalin. Yang saya maksud, zikru Sayyidina Ibrahim itu banyak gitu. Fil ahadits. Terutama tadi yang saya bilang di dalam kita sholat. Nanti ini Idul Adha, mendengung nama Nabi Ibrahim fi bigail ard. Itu kan satu fadl min Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahimnya sudah wafat kapan, tapi namanya Baqiyah ila yaumil qiyamah. Mana ada masjid yang tidak membahas tentang Nabi Ibrahim nanti ini, pas Idul Adha. Siapa yang membahas? Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Maka ada ittisal, hubungan kuat baina ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidina Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ahlu tauhid itu enggak bisa lepas dari Nabi Ibrahim itu. Kalau yang dibaca manaqibnya ulama-ulama yang ahli tauhid, kayak Imam Sanusi dan lain-lain. Hatta saya baca di Syarhul Baijuri kalau nggak salah itu ya. Di Sanusi kan ada di depan. Dan ba'dus salihin ra'a Nabi Allah Ibrahim fil jannah yuqri'us sibyan al-aqidah as-sanusiyah. Nabi Ibrahim lagi itu yang muncul. Ada satu orang saleh mimpi Sayyidina Ibrahim ngajar anak-anak kecil itu baca aqidah sanusiyah fil jannah di surga. Masya Allah. Ittisalun qawiyun bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Wa ajaznakum as-salah al-ibrahimiyah kama ajazani Syekhuna Kiai Taha wa ghairuhu min masyayikhina. Yang ingin terima ijazah bilang qabiltu. Khususan li talabatil ilm. Santri-santri ini penting amalkan itu. Saya peringat iqra walau marrah. Kalau yang ingin serius ya boleh nanti ngambil lewat siapa itu. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm. Ini yang diambil oleh para ulama as-salihun. Tiap hari itu harus tambah ilmu. Kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Idza ata apabila datang alayya kepada aku yaumun satu hari la azdadu, yang aku tidak bertambah di hari itu ilman satu ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, yang mendekatkan aku kepada Allah. Wah, ini bagus ini. Berarti ilmu itu al-ilm bisa yuqarribukum ilallah. Bahkan sering saya utarakan, yang saya ketemu ada satu kiai enggak terlalu sepuh, umur 40-50 lah waktu itu ke Darul Hadith. Soal tu man antum qala ana tilmid.
Kiai siapa itu yang di Kediri itu, Kiai Mahrus. Saya muridnya Kiai Mahrus. Anak kepingin tabarukan sama Kiai Mahrus. Caranya tabaruk sama ulama itu ya. Caranya kita ngambil barokah sir dari wali-wali yang alim-alim itu, ada ulama yang aulia, itu ambil ijazah atau ilm biar ittisal. Saya bilang anak pingin satu aja, apa kalamnya Kiai Mahrus tentang ilm. Akhirnya kata beliau itu, Syekhi Kiai Mahrus waktu ditanya apa itu ilmu nafi', beliau menjawab, huwallazi yuqarribukum ila Allah azza wa jalla. Ilmu nafi' itu ilmu yang mendekatkan kalian kepada Allah. Ternyata diambil dari sini tuh, ilman yuqarribuni. Apa mungkin ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nafi'? Mustahil. Pasti ilmunya Nabi Muhammad nafi'. Fama ilmu Rasulullah ini ilmun yuqarribu ila Allah. Ilmu yang mendekatkan aku kepada Allah. Salah kaprahnya orang itu kalau datang rasa ingin dekat kepada Allah, itu rata-rata itu larinya ambil wudhu sholat, ambil wudhu baca Quran, ambil wudhu baca istighfar, ambil wudhu baca sholawat. Sahih, tidak keliru, betul itu. Sahih, la aqul hadza khata. Cuma kenapa enggak ada orang yang ingin dekat kepada Allah Ta'ala terus duduk baca kitab, mengamalkan ini gitu. Kan jarang itu. Ada satu orang, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, habis maksiat gitu. Kan sadar kan, pingin kembali kepada Allah. Itu pasti yang dicari ibadah, rata-rata. Gak ada yang terus ngamalkan iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ta'ala yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah Ta'ala. Ana mau taklim buat ngapus dosa tadi, buat bersihkan tadi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bertambah ilmu walau satu saja, satu masalah fil ilm, kita jadi garib kepada Allah azza wa jalla. Itu harus dipahami, terus dipraktekkan ya. Cara untuk mencari satu ilmu yuqarribuna ilallah fi hadha zaman sahal jiddan, al-kutub madbu'ah. Kalau di zaman kita ini ya Allah, syukur kepada Allah seumur hidup atas nikmat Allah Ta'ala. Kitab-kitab ulama wal aulia dicetak nggak bisa habis. Coba kita hidup di zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman dulu itu belum ada kertas, belum ada apa, masyaallah. Zaman kita ini, wafogo dalik selain kita pada tinggal pencet di laptop keluar. Jadi begitu. Ilman yuqarribuna ilallah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau ya jelas yang yutabigul waqi' ya. Kalau kamu habis maksiatnya itu ghibah, ya cari babul ghibah, kitabul ghibah. Kalau kita ini cerita maksiat untuk menghapus dosa maksiat dengan ilmu ya. Dawiru Irja'u ila Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab tasawuf yang lain. Wal hadis. Atau pakai cara Ustadz Imam. Ustadz Imam itu fi ayyi mas'alah qala Rasulullah. Itu ya bagus tuh. Itu satu ya, kita sudah ngamalkan ini bisa menjadi kafarohnya dosa yang kita lakukan dengan ilman yuqarribun ini. Kedua, kalau hadis kan Rasulullahnya senang kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yafrah kalau ada orang yadhkur ahaditsahu. Jadi kita membuka jalan juga untuk mendekat dengan Nabi itu. Itu lagi salah kaprahnya masyarakat di luar itu.
Kalau ingin dekat Nabi, shollu ala Nabi, baca maulid, sahih, saya juga menganjurkan itu. Cuma coba munculkan pemahaman juga, man arada ayyagruba min maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaqra sahih al-Bukhari, falyaqra arba'in Nawawi, falyaqra sahih Muslim, falyaqra sunan kada, sunan kada. Ini enggak ada, ini habis sudah. Enggak terfikir, jangankan diamalkan. Larinya pasti ke dalail, baca sholawat, baca maulid. Saya nggak anti dalail loh, anak ahli dalail dan menyebarkan dalail. Hanya saya sependapat dengan pengarang kitab At-Tafakkur wal I'tibar. Itu beliau kan lama fatahallahu alaihi fi shalla ala nabi, beliau kan diam dulu berpikir itu. Di mukadimah beliau ngarang tuh di ceritanya itu. Dia bilang saya ingin an ajma' katanya. Antara sholawat ala nabi wat tafakkur wal i'tibar. Beliau alim, orang alim. Akhirnya kan di kitab itu dikumpulkan itu. Tafakkar fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil ad'iyah was salawat yang ada di situ ma'as shalah 'alan nabi. Jadi kan kalau kita baca tafakkur wal itibar itu, amalan sholawat beliau itu, sholawat ala nabinya kena, tafakkuru sa'a khairun min ibadati sittina sanah wa fi riwayatin sab'ina sanah juga kena. Fa'tabiru ya ulul albab ya ulul absar, kan ada itu perintah itibar di Quran, kena. 3 itu langsung kena itu. Kalau zikrullahnya ya udah jelas. Sholawat kan ada zikirnya, ada Allahummanya. Penghapusan dosa jelas. Sholawat 1 kali dihapus sekian dosa kan. Cuma yang saya salut dengan pengarang Tafakkur wal I'tibar itu, beliau itu mengumpulkan 1 kali mengamalkan kena semua. Ini kena berapa masalah. Saya tambah lagi kena ini, ilman juga ribu nih. Itu kalau kita baca tafakkur dari awal At-Tafakkur wal I'tibar itu. Sholawat ala Nabi yang saya sebarkan dulu itu. Ini sedang saya cetak. Itu At-Tafakkur wal I'tibar itu insyaallah kapan selesai itu? Ya paling lambat bulan Maulid insyaallah sudah jadi. Itu sekalian kita ngamalkan hadis ini, bisa itu kalau yang dibaca itu. Dari awal baca sholawatnya udah dapat ilmu baru itu. Ilman yuqarribuni ilallah azza wa jalla. Jadi wiridan, baca wirid sama ngaji. Itu ada beberapa kitab-kitab wirid yang begitu itu ada. Kalau di sholawat yang Anda tahu memang dikarang dengan serius memasukkan tafakkur, yaitu kitab Tafakkur wal I'tibar. Ya sebetulnya burdah, al-burdah itu kalau dipakai ta'lim, dipelajari betul, itu juga pemahamannya banyak itu. Bisa itu. Ya wiridan, ya mengamalkan hadis ini. Menambah per hari pemahaman baru. Ya artinya burdahnya jangan dibaca saja, dipelajari artinya, kejadian-kejadiannya. Itu kan macam-macam burdah isinya itu. Ada pembahasan Quran, pembahasan jihad, dan lain-lain. Kenapa harus setiap hari ada 1 tambahan ilmu? Kalau itu tidak terjadi, kata Nabi, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka tidak diberikan barakah kepada aku di dalam terbitnya matahari pada hari itu. Makna, siapa-siapa yang hidup dalam 24 jam tidak bertambah 1 pemahaman ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah, dipastikan oleh Nabi hari itu dia tidak mendapatkan barokah. Bahaya itu. Kalau tidak mendapatkan barokah 1 hari, ya segitu-gitu aja, nggak ada kenaikan. Barokah makna ziyadah fil khair. Idza wahid ma yahsul barakah fil yaumil wahid, maka tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan di hari itu. Nggak naik magomnya, pahalanya nggak naik, magomnya nggak naik. Wallahu azza wa jalla karim. Kalau orang mau minta ilmu sama Allah ya dikasih. Kalau kata
Imam Syekh Sayyidi Al-Qutb Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hadratullah hadratul itlaq. Ente minta apa aja dikasih, yang sering aja mintanya. Allahumma ya Rabbi, jangan sampai ada satu hari saya tidak bertambah pemahaman satu ilmu. Itu doa natlubu minallah, kasab ikhtiarnya tiap hari. Ya, buka kitab, dengarkan ceramahnya ulama yang alama-alama, yang kabir-kabir, jangan yang penyanyi-penyanyi ilmu ya. Kalau penyanyi-penyanyi ilmu itu banyak kembangannya daripada ilmunya. Bukan itu nggak bisa dimasukkan di ilman yuqarribuni. Jangan, kalau mau dengarkan itu yang top sekali. Syed Muhammad Al-Maliki itu cari itu ilmu semua isinya. Syekh Ali Jum'ah, Sayyidi Debuti, Habib Umar bin Hafidh, Habib Abu Bakar, ini yang papan atas itu. Kalau ente buka 2 menit sudah dapat ilmu baru. Sebab ceramahnya beliau kan dari ilmu ke ilmu ke ilmu gitu. Kembangan silatnya nggak banyak. وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentafdilkan ilmu di atas ibadah dan syahadah syahid, tafdil mengutamakan. Fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang ulama melebihi orang ahli ibadah seperti keutamaan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu orang lelaki yang paling rendah derajatnya dari sahabat-sahabat saya. Fanzur kaifa ja'ala al-'ilma muqarinan li darajatin nubuwah wa kaifa hatta rutbat al-'amal al-mujarrad 'an al-ilmi wa in kana al-'abidu la yakhlu an 'ilmin bil ibadah allati yuwadhibu 'alayha walaulahu lam takun ibadah. Fanzur, renungkanlah olehmu kaifa bagaimana ja'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilma ilmu muqarinan membarengi derajat kenabian. Wa kaifa, dan bagaimana hatta menurunkan rutbatal amal, derajat amal ibadah al-mujarrad 'anil ilm. 'Abid lakin mahu alim, daripada ilmu. Ada yang membantah loh, orang sholat duha kan tahu ilmunya ruku, ilmunya sujud, ilmunya i'tidal. Kalau enggak ya sholatnya kan enggak sah, berarti kan dia tahu. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, wa in kana al-'abid, iya orang itu yang ibadah itu la yakhlu an ilmin bil ibadah, dia tidak kosong dari ilmu yang dia pakai ibadah. Allati yuwadhibu 'alaiha, yang dia muwadhabah melanggengkan 'alaiha atas ibadah itu. Jelas, walau lahu lam takun ibadah. Kalau si abid nggak ngerti ruku i'tidal ya nggak jadi ibadah, tidak sah ibadahnya. Artinya, wa in kanal abidu, tahu syarat rukunnya salat 5 waktu, duha, tahajud, kan dia jadi abid. Tapi tetap bukan itu yang dimaksud al-alim yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang betul-betul ahlul ilmi. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Siapa yang mendengar pembahasan saya ini dan dia sudah berumur 40, 50, 60 baru tertarik, wah berarti kalau anak alim dicintai oleh Rasulullah. Tidak ada kata terlambat. Pelajari terus. Nanti akan ada pengakuan dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ahlullah. Taklim aja yang serius belajar. Nah, nanti begitu sudah futuh, dapat ilmu, udah terbuka, insyaallah mati nanti di akhiratnya dikumpulkan dengan ahlul ilm. Harus. Saudara Imam ada itu pembahasannya di salah satu kaset beliau dulu di taklim majelis taklim Darul Hadits, tentang pembahasan ulama-ulama yang sadar ngajinya setelah tua. Ada yang umur 90, saya lupa itu di mana kasetnya.
Tapi ya ada, saya pernah dengar itu. Yang saya ingat sampai sekarang ada pembahasan wahid umruh tis'in. Baru tobat ngaji ke Imam Bukhari kalau nggak salah kata yang mulia itu. Karena nggak terlalu yakin Imam Bukhari ya. Pokoknya ke salah satu a'immah. Thumma ta'allama setelah umur 90 ini. Fa asbaha imaman. Sampai mendapat gelar al-imam. Wa kalau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lain memang ya, kalau sahabat sih lain ya. Lihat Nabi aja sudah dapat darajatus suhbah kan, ma'al iman. Lihat Nabi, ketemu Nabi ma'al iman, sedetik aja udah dapat darajat. Beda sih kalau sahabat. Kalau itu yang diceritakan Sayyidul Imam itu talamidul a'immah wa umruh tis'una sanah. Dan masih banyak itu dibahas di ta'lim waktu itu fulan wa fulan wa fulan. Nama-nama tokoh yang ngajinya itu setelah umur tua, sudah tua baru ngaji. Tapi fa asbahu a'immah. Wallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Sampai nanal darajatul ilm yang nafi' ya, al-ilm yang nafi'. Yang maqrunan bil amal wa maqrunan bil ikhlas. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.